Oke, selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat umum dari pranata sosial, ya. Pertama, pranata sosial berfungsi sebagai satu unit di dalam sistem kebudayaan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, ini, gitu ya. Jadi yang harus kita pahami itu merupakan satu unit di dalam sistem kebudayaan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Pranata sosial punya tujuan yang jelas, ya, diantaranya untuk istilahnya membawa atau terjadinya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan manusia relatif tetap dan kukuh, gitu ya. Kalau misalkan pranata tersebut tidak tetap dan tidak kukuh, mau apa jadinya, gitu ya. Kalau aturan selalu berubah-berubah, gitu ya. Nah, pranata sosial melakukan fungsinya dengan mempergunakan hasil-hasil kebudayaan yang material, ya. Jadi nanti kita akan bahas juga kebudayaan. Sifat karakteristik yang ada pada manusia berupa lambang, ya, lambang itu bukan lambing, lambang, gitu ya. Pranata sosial mempunyai tradisi tulisan yang jelas, tulisan dan lisan yang jelas. Gitu. Kalau tidak jelas, ya nanti akan multitafsir, gitu ya. Dilihat dari tipenya, pranata sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang disebut dengan creative institution, nah, seperti hak milik, perkawinan, religi yang tumbuh tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tanpa disadari, itu maksudnya creative institution. Ada juga yang disebut dengan enacted institution, seperti perdagangan, educational institution, ya, institusi pendidikan yang diorganisasikan secara sadar. Kalau kreatif itu tidak direncanakan terlebih dahulu tanpa disadari. Kalau enacted institution itu diorganisasikan secara sadar. Ada juga pranata sosial yang disebut dengan basic institution. Hal ini yang dianggap esensial bagi pengaturan hubungan sosial dan bagi kelangsungan hidup masyarakat seperti keluarga, hak milik, dan sekolah. Nah, dan yang terakhir dalam pranata sosial yang disebut dengan subsidiary institution yang kurang penting sifatnya, ya, dalam masyarakat tertentu. Jadi pranata sosial dapat dibedakan antara yang sudah disetujui oleh satu masyarakat atau pranata sosial yang telah mempunyai sanksi sosial dan masyarakat yang belum disetujui oleh masyarakat. Jadi dalam pranata sosial itu beda-beda. Ada yang sudah disetujui oleh seluruh masyarakat, yang telah disepakati, ada yang belum, gitu ya. Sifat pranata sosial ada yang umum seperti religi, ada yang dibatasi seperti agama Islam, ada batas-batasnya nih, gitu ya. Kooperatif seperti industrialisasi, yaitu sifatnya prosedur, gitu ya. Maka ada standar operasional prosedur dalam industrialisasi, ya. Ada yang bersifat mengatur, regulatif seperti hukum. Pada masyarakat yang kompleks, yang mana telah maju dalam segala bidang, maka pranata sosial pun menjadi kompleks. Karena cara manusia memenuhi basic drive dan basic need dalam masyarakat sangat kompleks. Contoh, sekarang kita mengenal yang namanya Undang-Undang ITE, gitu ya. Dalam masyarakat modern saat ini, kita mengenal media sosial. Bagaimana kita beretika dalam media sosial, tentunya ada payung hukumnya yaitu ITE. Maka Anda, gitu ya, jangan secara cepat, gitu ya, secara gampang sekali men-share konten-konten yang bisa mengundang delik dalam Undang-Undang ITE, gitu ya. Nah,
dalam masyarakat kompleks ya banyak sekali aturannya, gitu ya. Beda dengan masyarakat prasejarah yang belum mengenal teknologi. Oleh karena itu ya kita harus lebih banyak aware terhadap peraturan-peraturan saat ini ya. Kita harus bisa nginung ka waktu mibapa ka zaman gitu ya. Dengan artian kita bisa hidup dinamis dalam kemajuan zaman yang semakin besar. Dan dalam dunia masyarakat tuh ya kita harus senantiasa mencermati hal-hal ya, yang dulu misalkan dianggap tabu gitu ya, dan sekarang mau mengalami perubahan gitu ya, dinamisasi gitu. Ya. Itu barangkali teman-teman yang bisa saya share dalam perkuliahan hari ini tentang peranata sosial, tentang struktur sosial, ya, sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Selalu jaga kesehatan ya, dan optimalkan bulan Ramadan ini dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, banyak melaksanakan kegiatan ibadah, dan mungkin pertemuan kita secara offline ya mudah-mudahan bisa kita laksanakan di bulan Syawal mungkin ya, karena bulan Ramadan rupanya banyak aktivitas yang masih belum bisa kita lakukan secara offline. Mudah-mudahan bulan Syawal kita bisa offline. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.